Waalaikumsalam. Sedang buat Ramadan sale? Bung Sembiring. Coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada di saat kamu perlukan. Aku bukan dia, namunnya kau tak merasa. Namunnya kau tak pernah merasa. Setelah semuanya kini pasti padamu, sehingga kau tak dapat melihat cinta. Sakitmu kelak aku yang untukmu, orang yang pertama kau cinta. Harusnya aku bukanlah dirinya. Dikit lagi. Oke. Setelah semuanya Berjumpa pula berlalu, Bung Hairudin bersama Bung Sembiring. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. Berkumpulnya kita mendapatkan syafaat dari beliau dan mendapatkan ilmu juga buat kita semua, sekaligus memperkuat tali silaturahmi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih juga datangnya Bapak Suyatno yang akan memberikan bimbingan buat kita ke depannya. Mudah-mudahan tempat pada wisata kita ini menjadi salah satu ikon di Lampung Timur dan menjadikan image buat tempat kita sendiri, yang dimana di luar kita terkenal dengan kriminalitasnya, sekarang harus terkenal dengan pesona alamnya. Pesona alamnya, keramah-tamahan. Wassalamualaikum. Yang saya hormati jajarannya, Bapak Kepala Dusun, Pak RT yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati, dan sebuah tempat wisata itu yang akan mengundang orang untuk datang lagi ketika dia punya kenangan yang baik, kesan yang baik. Nah, kesan itu bisa timbul dari ya keramahan, salah satunya tadi yang disampaikan, tenaga, kecipratan, lumpur, sampai mobil itu diarahkan putar balik arah daripada merepotkan nanti ketika sudah malam ya Pak, mumpung masih sore gitu kan. Jadi kami sangat berterima kasih dan tidak bisa membalas apa-apa ini Pak, selain ucapan terima kasih. Semoga yang Bakhtiar Hudi, kalau sehari-hari kami profesinya macam-macam Pak, ya tidak sama ya, tapi di lembaga kami, saya 45 tahun
lahir di Lampung Timur, saya di Purbolinggo, saya belum pernah atau tidak menduga bahwa Lampung Timur itu punya tanah yang setinggi ini. Gila Pak, 45 tahun loh Pak. Satu kesempatan, semoga ya kita bisa bincang-bincang lebih dalam, karena dari gotong royong itu saya juga sudah melihat bahwa fondasi dasar dari mau membangun sebuah tempat wisata adalah kebersamaan. Ya, kebersamaannya sudah ada, semangatnya sudah ada, yang mengorganisir sudah ada. Artinya sudah ada yang mau jadi pengurus organisasinya, yaitu Pokdarwis. Kalau masyarakatnya semangat tapi di Pokdarwisnya nggak ada yang mau ngurus, ya nggak jalan. Gitu. Kemudian pengurus Pokdarwis ini juga memiliki kemauan kuat untuk bekerja sama dengan pihak lain. Gitu. Ini yang paling penting Pak. Karena kalau pengurus Pokdarwisnya diem aja, masyarakatnya aktif bergerak nata lokasi tapi pengurusnya diem aja, nggak menjalin hubungan, ya nanti sendiri masyarakatnya. Contoh malam ini ada PWI ya, Persatuan Wartawan. Pak, artis bisa terkenal, bisa viral, kira-kira perannya siapa? Ya, media ya, media itu isinya jurnalis, wartawan. Ada kalau di media cetak ya wartawan ya. Kemudian kalau di media elektronik seperti TV ya ada kameramen, ada macam-macam. Tapi sebutannya jurnalis, wartawan ya. Artinya orang yang bisa menangkap informasi, fakta, peristiwa. Ya, kalau di wisata orang yang bisa menangkap potensi, daya tarik, ya, rencana dan lain-lain. Dan dengan keahlian dari seorang jurnalis, batang kelapa itu bisa diviralkan, Pak. Bisa dipopulerkan seperti itu. Dengan keahlian menulis, memfoto, memvideokan kalau sekarang ya, itu peran jurnalis sangat penting. Maka di Pokdarwis ini ada Bang Rofian yang saya kenal, beliau seorang jurnalis luar biasa Pak. Jadi saya ketika Bang Rofian mengunggah video, saya tonton dulu ada apa di dalamnya. Artinya ini sangat penting. Jadi kalau pengurus Pokdarwis dari awal sudah menjalin kerjasama dengan banyak pihak, saya yakin semangat masyarakat ini tidak sia-sia, karena pengurusnya aktif. Nah kemudian kenapa juga Pokdarwis datang ke tempat kami, di yayasan kami? Jadi kami ini bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini luas Pak ya, luas banget pemberdayaan ini. Ada mulai dari pemberdayaan perempuan, pemberdayaan pemuda, pemberdayaan petani, macam-macam. Termasuk tempat ingin maju tempat ini, maka kami juga kalau kami bantu nyangkul mungkin nggak bisa Pak, karena kami orang 3 rumahnya jauh Pak. Bapak sudah dapat nyangkul, sudah dapat banyak, kami baru datang mungkin kan gitu. Artinya kami hanya bisa membantu ya berdiskusi seperti ini, jadinya begitu. Barangkali apa yang pernah kami lakukan di tempat lain, apa yang pernah kami dapat di tempat lain, nanti bisa kita diskusikan di sini. Dan inilah tujuan kita malam hari ini. Jadi oleh pengurus Pokdarwis, kami pengurus Pokdarwis dan masyarakat sekitar Sunda Kamiang, ya, supaya orang mau datang ke sini. Sudah Pak? Ya, sudahkah Bapak-bapak menyiapkan alasan agar orang mau datang ke puncak Kamiang? Belum ya? Kok belum Pak? Padahal jalannya sudah dibangun. Berarti kan tujuannya untuk lewat orang ya Pak? Saya bantu.
kira-kira ya, kalau Bapak misalnya punya kawan, punya saudara di tempat lain ya. Saya 45 tahun nggak pernah tahu gunung ini ya. Kira-kira alasan apa yang Bapak buat agar kawan Bapak mau ke sini? Satu Pak, apa kira-kira alasannya? Supaya tertarik datang ke sini. Saya ajak untuk Bapak membuat alasan satu saja. Mengagumi ya. Mengagumi apa Pak? Orang supaya datang. Misalnya kita punya rumah yang lain catnya hijau, kita cat merah sendiri misalnya. Datang ke rumah saya lo catnya merah gitu maksud saya. Itu alasan yang kita buat untuk menarik orang datang karena kita punya perbedaan. Nah, untuk membangun Tamiang ini sebetulnya nanti ada banyak alasan, cuman kita mulai dari satu alasan dulu yang paling kuat orang mau ke sini apa Pak? Ya. Misalnya satu alasannya mau nggak tahu tanah tertinggi di Lampung Timur? Itu loh, itu ya. Kira-kira orang pernah berkumpulnya kita mendapatkan syafaat dari beliau dan mendapatkan ilmu juga buat kita semua sekaligus memperkuat tali silaturahmi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih juga datangnya Bapak Suyatno yang akan memberikan bimbingan buat kita ke depannya. Mudah-mudahan tempat pada wisata kita ini menjadi salah satu ikon di Lampung Timur dan menjadikan image buat tempat kita sendiri yang dimana di luar kita terkenal dengan kriminalitasnya, sekarang harus terkenal dengan pesona alamnya. pernah dengar di Waikambas atraksi gajah main bola? Kalau di Bali tari kecak, sering lihat ya, itu atraksi Pak. Walaupun tempatnya tidak ditata, ketika ada atraksinya memungkinkan orang datang. Ada atraksi, ada pertunjukan ya. Pertunjukan itu bisa seni dan non seni. Gajah itu bukan seni ya Pak. Gajah main bola itu seni bukan? Bukan. Kalau tari jelas seni. Nanti silahkan digali. Di sini ada atraksi apa? Kalau ada debus Pak. Sekiranya ada orang yang menguasai keahlian debus, jadwal saja setiap hari Minggu sore jam 4 ada debus. Kira-kira orang pengen datang nggak Pak? Itu atraksi namanya ya. Nanti Mas Eka tolong dibantu Mas. Nanti yang atraksi di kelompok mana ini? Dengan mulai langsung sebut A, B, C, D, E. Balik lagi A, B, C, D, E gitu ya. Ya, sudah ya. Bentar, Pak. Yang ya, ini tugasnya. Jadi unsur wisata itu selain atraksi tadi ada accessibility. Akses itu akses jalan, maksudnya gitu. Transportasi, ya. Kalau kita nggak tahu cara masuk ke Tamiang, maka kita tidak bisa mengundang orang masuk ke Tamiang. Kalau kita cuma punya satu jalan masuk ke Tamiang, maka kita hanya memilih orang yang pengennya enak-enak datang ke Tamiang. Yang suka tantangan nggak akan tertarik Pak lewat jalan itu tadi, ya kan? Tidak mau lewat situ. Berarti Bapak harus menyiapkan pintu-pintu lain ya. Nah, tugas kelompok C adalah mendata akses, cara, jalan ya. Pertama, jalannya
jalan itu gini Pak, kalau jalan ke Jepara berapa kilo pasti harus disebutin kan, berapanya itu ada tandanya apa, belok kanan belok kirinya juga ada tanda bantu akses tuh ya, misalnya jenis apa itu nya berapa lama dan lain-lain. Ini adalah kekayaan pengurus Pokdarwis ya. Tidak langsung kita buka sekarang, maksudnya semua pintu itu, tapi sudah didata dulu ya. Bahkan pintu yang belum dibuat, kalau bisa diakses itu sudah dirumuskan. Contoh, jadi ini bisa disewakan. Ini amenitas akomodasi termasuk. Tenda ini termasuk akomodasi. Tapi kan belum tentu orang mau tidur rame-rame. Maunya tidur sak kelompok. Berarti cari tenda yang lebih kecil, yang kapasitas 5-10 orang, disewakan untuk mereka. Kira-kira gitu ya. Nah, itu kalau misalnya pecinta alam. Bagaimana kalau ada orang jauh pengen belajar bertani lada? Di bawah ada kebun lada kan Pak? Ya. Pengen belajar bertani lada seminggu misalnya. Kira-kira nginepnya di mana Pak? Masa petani belajar nginep di hotel Pak? Kira-kira di mana? Di kebun lada ada gubuknya enggak? Nggak ada. Jadi tempat menginap Pak, itu amenitas. Akomodasinya di situ. Bisa menginap di pemilik kebun lada. Siangnya bisa belajar di tanaman, malamnya ngobrol. Apakah harus bayar? Kalau dia belajar bayar Pak. Belajar ladanya bayar, nginepnya bayar lagi. Karena kalau dia tidur di hotel, mau belajar sama tukang hotel, belajar lada sama tukang hotel nggak mungkin Pak.